teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami sedang berada di Monumen Jogja Kembali atau bisa disingkat dengan Monjali. Di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengelola di Monumen Jogja Kembali ini. Tanpa berlama lagi, langsung kita masuk ke dalam. Selamat pagi teman-teman. Nah, kami sekarang ada di kantor pengelola di Monjali. Nah, sekarang sudah bersama dengan narasumber kami. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Nanang Junarto sebagai Kepala Bagian Operasional di Museum Monumen Jogja Kembali. Nah, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan melakukan sesi tanya jawab dengan Bapak Nanang. Yang pertama nih Pak, gimana sih Pak awal mula dibentuknya Museum Monjali ini? Ya. Awal mula dibangun Museum Monumen Jogja Kembali ini ya. Ya. Awal mulanya ini ide dulu yang membuat Bapak Kolonel Sugiharto. Kenapa dibuat sebuah Museum Monumen Jogja Kembali ini? Karena peristiwa ini sangat penting sekali. Peristiwa di mana Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dan dulu setiap peringatan Jogja Kembali, karena Jogja Kembali itu ada peringatannya, yaitu di tanggal 29 Juni 1949. Nah, itu setiap tahun pemerintah kota Yogyakarta ini mengadakan sebuah upacara untuk memperingati peristiwa itu. Nah, kemudian Bapak Kolonel Sugiharto ini sebagai wali kota Yogyakarta menggagas berdirinya Monumen Jogja Kembali ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya peristiwa itu dikenang dan ada buktinya. Buktinya di museum ini untuk membuktikan bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota. Kemudian di situ untuk supaya generasi penerus bangsa ini menjiwai para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitulah kenapa digagas berdirinya museum ini. Saya pengen nanya deh Pak, kan kita lihat dari depannya itu bentuk Museum Monjali itu kayak tumpeng ya Pak? Ya. Ada filosofinya nggak sih Pak? Ada, jadi dulu panitia ini dalam membuat monumen ini, museum ini tidak serta-merta mendapatkan bentuk kerucut ini, tapi diadakan sebuah sayembara, dan sayembaranya juga dulu banyak sekali pesertanya seluruh Indonesia ini. Kemudian di pemenangnya itu dari ITB, Institut Teknologi Bandung, itu atas nama Dr. Andes Sunaria. Ya, kenapa dipilih bentuk seperti gunung kerucut yang Mbak sampaikan tadi? Karena mengandung beberapa filosofi. Filosofi pertama itu melambangkan sebuah kesyukuran bahwa kemerdekaan sudah tercapai. Nah, kalau orang Jogja khususnya itu kan kalau ada acara-acara penting, syukuran atau selamatan, itu kalau tahu ya Bapak sekalian dan Mas, itu kan pakai nasi tumpeng lah itu. Nah, itu lambang filosofinya lambang bersyukur karena sudah tercapai kemerdekaan. Kemudian yang kedua, lambang kekuatan. Gunung itu kan kuat. Nah, diharapkan kita sudah merdeka, kita mempertahankan keutuhan NKRI ini, kuat dalam mempertahankan keutuhan, tidak terpecah belah. Gitu. Kemudian yang ketiga, periode waktu, lambang periode waktu, bentuk gunung. Kalau dalam pewayangan itu kan ada gunungan, kalau alih cerita itu pasti ada gunungan, tampil gunungan. Itulah itu melambangkan periode waktu zaman penjajahan ke kemerdekaan. Jadi filosofinya ada 3 itu tadi. Lambang syukur, lambang periode waktu, lambang kekuatan. Oke Pak.
selanjutnya apa aja sih Pak koleksi yang ada di Museum Monjali ini, bisa disebutkan nggak Pak? Oh ya, koleksinya banyak sekali. Ada kita 1.311-an koleksi. Koleksinya berupa arsip ada, kemudian senjata-senjata yang dulu dipakai oleh pejuang, kemudian alat transportasi, ada tukar Jenderal Sudirman, ada tandu Jenderal Sudirman, kemudian ada foto-foto, kemudian ada bendera Panji-Panji, ya. Ada dulu yang dipakai oleh para pejuang-pejuang, umpamanya kursi tamu Bung Hatta, tempat tidur Bung Karno, jadi banyak sekali, lengkap kita koleksinya. Ada diorama, ada relief, jadi lengkap lah. Itu kalau boleh tahu ada perubahan koleksinya nggak sih Pak dari pas awal dibangunnya gitu? Ya, Mungkin ada yang rusak karena kemakan waktu gitu Pak? Ya. Ada nggak sih Pak yang diganti? Belum ada. Kalau koleksi itu memang tidak boleh diganti ya. Cuma kalau memang dibuat replikanya bisa. Ya. Tapi di Monjali ini belum ada karena kita rawat. Ya. Kita rawat dengan sesuai etika perawatan koleksi, termasuk pengukuran suhu, termasuk kalau senjata itu kita kasih oli biar tidak karat gitu. Jadi selama 33 tahun ini kita merawat dan belum ada koleksi yang rusak. Kalau misalkan rusak karena pengunjung itu pernah nggak sih Pak ada peristiwa gitu? Apa itu? Karena pengunjung ya, apa namanya? Iya. Apa itu saya lupa. Itu belum ada karena koleksi-koleksi yang penting kita masukkan dalam vitrin. Ya, dalam vitrin. Kalau koleksi-koleksi tambahan yang alat senjata berat itu memang kita taruh di luar karena itu bisa untuk foto-foto, tapi sudah kita perhitungkan tentang keselamatan pengunjung dan keselamatan koleksi sudah kita perhitungkan. Belum pernah ada yang rusak. Istilahnya vandalisme ya saya. Oh ya. Vandalisme ya. Kita dari tugas keamanan selalu mengawasi hal itu. Ya. Walaupun kunjungan kita kebanyakan anak-anak muda, ya. Tapi alhamdulillah belum pernah ada vandalisme di Monjali. Yang lain apa? Iya, Pak. Kalau di Museum Monjali ini ada kayak struktur organisasi gitu? Ada ya. Jadi memang di sebuah museum itu struktur organisasinya di sebetulnya ada aturan regulasinya di peraturan pemerintah namanya PP 66 tahun 2015 itu tentang mengatur struktur organisasi di sebuah museum. Namun Monjali ini banyak yang tahu, banyak yang belum tahu, dikira kita itu negeri, padahal kita itu swasta. Nah, struktur organisasinya kita ada kepala, di bawah kepala itu ada dua kepala bagian operasional, bagian umum, kemudian di bagian operasional membawai 3 urusan, di bagian umum juga 3 urusan. Jadi struktur organisasi ada Mas, dan itu walaupun tidak persis dengan PP 66 tapi sudah mengakomodir semua urusan yang ada sesuai dengan peraturan PP 66 tahun 2015. Berarti sudah optimal semua ya Pak? Sudah optimal semua. Kalau untuk tiket masuknya nih Pak, dari awal dibentuknya museum ini tuh ada yang berubah nggak Pak? Oh sudah pernah beberapa kali. Jadi dulu kita pertama kali 300 rupiah, kemudian jadi 500, 750, kemudian 3.000 sampai beberapa kali, terus terakhir ini kita 15.000. Ya. Jadi sudah ada perubahan Mas. Kita kan sudah 33 tahun ya, 2 kali usia Mas Dasman. Ya. Gitu. Yang Berarti lain kayak faktor lamanya museum ini apa ya? Makanya berubah. Berubahnya karena kita menyesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi. Yang jelas kita tidak mencari keuntungan, tapi biaya masuk tiket itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk
biaya operasional di sebuah museum. Kita AC, perawatan koleksi, gaji karyawan, dan banyak hal yang harus untuk mengeluarkan biaya untuk itu. Ya, jadi tiket yang kita naikkan itu pun kita tidak sembarang menaikkan, tapi kita juga melakukan survei terhadap pengunjung, berapa yang kuat pengunjung gitu. Yang mau naikkan harga 15, kita ada survei 10, 15, 20 gitu. Pengunjung ngambil sendiri 15 gitu. Jadi kita mau menaikkan itu memperhitungkan segala aspek, termasuk kita juga melakukan survei tadi. Survei ke pengunjung. Oh iya Pak, kalau di sini tuh ada nerapin kayak manajemen pariwisatanya gitu nggak Pak? Manajemen pariwisata ada, ya. Contohnya Kita, itu apa aja Pak? Contohnya Sabta Pesona, ya. Sabta Pesona aman, indah, nyaman, kemudian saya nggak lupa malah. Bersih, sejuk, bersih. Ya, bersih, sejuk itu ya. Kita menerapkan itu. Kemudian juga ada teori juga 3A itu ya, yang atraksi, akses terus amenitas. Ya. Kita terapkan itu juga. Kita kan akses mudah ya di pinggir kota. Kemudian kalau atraksi ya kita mengadakan pertunjukan film, kemudian ada hiburan karaoke, jadi semua kita tampung karena museum ini museum itu kan fungsinya sebagai edukasi dan kesenangan. Nah itu edukasi, kita edukasi sejarahnya dan menyampaikan tentang jiwa-jiwa adiluhung para pejuang-pejuang dulu. Kemudian kesenangannya kita ada top spot foto dengan latar belakang perjuangan, kemudian ada permainan-permainan anak tradisional, ada egrang dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kita menerapkan itu, Mas. Menerapkan. Berarti selama penerapan ini sesuai nggak Pak? Maksudnya kayak lancar gitu? Lancar ya. Kebetulan ide-ide kita itu kemungkinan belum ada di tempat yang lain ya. Kita menyediakan permainan tradisional kayak egrang, hula hoop, itu kemudian ada tangga ular ya. Itu permainan-permainan yang tempo dulu gitu ya. Tapi supaya mengingatkan ke generasi muda tentang permainan tempo dulu itu tidak beli tapi kreatif dari anak-anak dulu gitu. Seperti itu. Kira-kira dalam waktu awal dibukanya museum ini pernah kayak terjadi over capacity gitu nggak? Kebetulan kita itu museumnya luas ya, luas tanah itu kurang lebih 5 hektar dan bangunan ini juga 3 lantai. Kita 1.000 orang tidak masalah, jadi belum pernah kapasiti. Tapi pengunjung itu sebelum pandemi ya bisa dikatakan 1.000 orang, tapi setelah pandemi ini baru 75%-an lah, baru mulai akan kembali lagi. Tergantung situasi keadaan alam dan politik. Ya, itu juga. 1.000 itu satu hari Pak? Iya, betul. Tapi hitungannya per tahun Mas, jadi ada bulan-bulan sepi. Seperti bulan Ramadan itu kan orang jarang berwisata. Bulan Agustus itu juga sekolahan atau kampus baru ya apa itu masuk baru itu loh, pelajaran baru itu, jadi seperti itu. Tapi kita hitungnya rata-rata per tahun ya. Gitu. Untuk pertanyaan yang Hasbi tadi, itu harga tiket masuk 15.000 itu apakah ada dibedakan berdasarkan kalangan usianya gitu atau untuk semua usia ya Pak? Semua usia, cuma yang beda itu untuk anak yatim piatu, anak TK itu diskonnya 50%. Ya, 50%. Kemudian untuk Wisman itu sama harganya. Kita bedakan dari Wisman sendiri, kenapa harus dibedakan? Kan sesama artinya menikmati, sama-sama menikmati gitu, terus kita samakan saja. Ya. Jadi harga tiket sama. Tidak ada bedanya.
Untuk yang tadi Pak, kan ada perbedaan dari yang awalnya kan perbedaan untuk Wisman. Nah itu kira-kira kenapa sih Pak dia merasa berarti tuh dia kayak yang Wismannya itu berarti ngomong langsung ke pengelolanya atau bagaimana Pak? Iya, ngomong langsung ke bagian loket, kok dibedakan gitu ya, terus kita samakan saja. Dan memang objek yang dilihat juga sama, jadi tidak ada hal yang lain, pelayanan juga sama, terus kita samakan tiketnya. Lalu juga yang untuk yang perubahan tiket, harga tiketnya itu kan Pak yang dari awal itu kan ada aspek yang menanya ke survei pengunjung itu Pak. Iya. Nah itu surveinya gimana ya Pak kalau boleh tahu? Langsung atau gimana Pak? Surveinya langsung ke pengunjung yang datang. Kita buat lembaran kertas, kemudian di situ ada pilihan-pilihan harga, termasuk pelayanannya bagaimana. Gitu. Tapi intinya di harga tiket kita melakukan perubahan itu tidak sembarangan, dalam artian kita ketika dengan kondisi situasi, kemudian yang paling penting tentang survei itu. Menurut Bapak nih dengan harga 15.000 itu Museum Monjali itu udah memberikan yang pengunjung inginkan nggak sih Pak? Sudah pas, karena banyak pengunjung yang tidak komplain. Terus malah ada yang bilang murah, karena dengan 15.000 bisa menikmati 3 lantai, terus kemudian di situ juga mendapatkan edukasi, juga bisa berfoto-foto, terus kemudian ruangan itu AC semua gitu. Jadi banyak modal ini AC semua gitu. Jadi harga 15 itu sebetulnya ada pengunjung yang mengatakan murah gitu. Tapi ya tetap kita karena dengan perhitungan 15.000 bisa jalan, ya kita tetap di angka 15.000. Karena ya itu museum itu bukan mencari keuntungan, tapi mengedukasi dan memberikan kesenangan. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari museum ini sendiri ada target per harinya gitu nggak sih Pak? Kayak pengunjung harus datang berapa gitu? Tidak, kita targetnya per tahun. Ya, per tahun. Kalau per tahun itu kalau boleh tahu berapa? Kemarin target kita 120.000, tapi di bulan Desember ini sudah 147.000. Jadi sudah melampaui target. Insya Allah nanti sampai Desember kita target itu bisa lebih dari 30.000 pengunjung target. Kalau untuk yang tadi target tahun ini kan itu hitungannya pasca pandemi ya. Kalau sewaktu pandemi itu bagaimana Pak? Waktu pandemi? Iya. Waktu pandemi kita tidak menargetkan kunjungan, ya. Yang penting kita melakukan perawatan. Karena di sebuah museum itu koleksi itu tidak ada duanya, jadi kita harus merawat, mengkonservasi, melindungi koleksi-koleksi tersebut. Jadi kita walaupun tidak melayani kunjungan tetap buka, Monjali ini tetap dibuka ruangannya biar ada sirkulasi udara. Terus kemudian di masa pandemi kita juga tidak berhenti mengedukasi kemarin. Kita tetap mengedukasi melalui medsos dengan tagline belajar sejarah dari rumah. Berarti tetap ada melakukan melalui media sosial gitu, Iya, tetap aktif iya, gitu tetap ya Pak? Aktif, iya. Apa pernah bikin kayak kunjungan museum secara virtual gitu? Pernah, itu juga kita siap bikin kunjungan secara virtual. Itu ketertarikan masyarakat mengenai itu bagaimana Pak? Kalau ketertarikan dengan berkunjung langsung ya banyak berkunjung langsung. Tapi kemarin dalam kunjungan virtual kita juga ada beberapa permintaan juga dari Jawa Barat, kemudian dari Jogja sendiri, tetapi tidak terlalu banyak. Oke. Kalau untuk pengunjung yang datang ke sini tuh kira-kira durasinya berapa gitu? 1,5 jam. 1,5 jam durasi yang pas lah, yang pas. Ya. 1,5 jam. Kalau untuk jenis kelamin gitu biasanya ada dominan di salah satu jenis kelamin atau mungkin di rata-rata yang datang tuh jenis kelaminnya apa gitu Pak?
kebetulan kita belum pernah melakukan enggak. survei itu ya. Sampai situ. Ya, karena itu ya bagi kita nggak masuk dalam ya. Tapi kalau membagi kelas pengunjungan kita itu tua atau muda itu ya kita lakukan. Tapi kalau jenis kelamin tidak kita lakukan. Kalau itu berarti rentan usia tuh biasanya yang datang Ya anak pelajar mahasiswa. kalau keluarga gitu suka Keluarga 25%. Oke Pak, kalau misal di Monjali ini Pak ada ini nggak sih Pak tim edukator atau tour guides, dan menurut Bapak sendiri sebagai pihak pengelola para pengunjung ini butuh nggak sih Pak seorang tour guide atau edukator buat selama keliling-keliling di monumen museum ini? Ya. Kita dalam organisasi tadi kita sudah ada Mas, jadi ada kepala urusan pemandu humas pemasaran. Nah itu di dalamnya ada pemandunya dan ada edukatornya. Setiap pengunjung itu selalu kita tawarkan minta dipandu atau tidak. Ada yang memilih, ada yang tidak minta dipandu, ada yang minta dipandu. Tapi semua pengunjung kita wajibkan untuk di ruangan serbaguna di ruang serbaguna kita untuk dikasih penjelasan tentang sejarah museum ini dan diputarkan film. Gitu. Oh iya Pak, kan kalau ditilik dari 2 tahun yang lalu kan pernah terjadi pandemi ya Pak, Yeah. selama 2 tahun itu. Yeah. Di Museum Monumen Jogja Kembali ini tuh ini nggak sih Pak, pernah ada penurunan jumlah pengunjung atau bagaimana Pak? Ya. Kalau masa pandemi jelas penurunan ya Mas ya. Karena kita tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh ya kumpul-kumpul lah. Karena untuk kemarin dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 itu ya jelas turun sekali. Tidak hanya turun tapi turun sekali ya. Turunnya tajam sekali. Kalau berdasarkan dari yang Pak Nanang sampaikan tadi kan, Monjali ini sebenarnya swasta ya Pak? Ya. Nah, pernah nggak sih Pak Monjali berkolaborasi dengan kelembagaan dari negeri atau mungkin swasta seperti Ya. pemerintah seperti itu Pak? Di museum memang diharuskan atau diimbau untuk melakukan jejaring ya Mas ya. Nah kita juga melakukan jejaring sosial, baik itu dengan pemerintah maupun dengan komunitas-komunitas. Kalau dengan pemerintah itu kita dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata. Kemudian kalau dengan komunitas ya kita ada komunitas museum, ada komunitas masyarakat gitu. Kita melakukan stakeholder dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun negeri. Ya Pak, saya punya pertanyaan. Kan sebenarnya, gini Pak, Monumen Jogja Kembali ini sebenarnya hari Senin buka atau tutup Pak? Karena di Google Maps itu kan bacaannya hari Senin itu tutup Pak. Yeah. Sedangkan saat kita datang hari ini berkunjung, Yeah. tetap buka. Ya. Hari Senin itu di bulan Desember itu biasanya kita tetap buka karena ada konfirmasi yang mau berkunjung ya. Jadi kalau di Google itu masih Senin tutup ya Mas ya. Tapi kalau di brosur kita tulisannya Senin tutup kecuali liburan sekolah gitu. Nanti ini masukan. Nanti saya akan suruh ke admin kita di medsos itu supaya ditambahi kalau masa-masa liburan hari Senin bisa kita buka untuk pengunjung yang konfirmasi terlebih dahulu gitu. Jadi kalau di masa high season itu hari Senin sebenarnya buka ya Pak? Ya, kalau seluruh museum seluruh Indonesia itu baik itu swasta maupun negeri itu liburnya Senin. Ya. Tapi ya itu tadi karena di bulan Desember itu banyak kunjungan, kemudian
hari ini pun ada beberapa rombongan yang menghadiri. Sudah ada 5-an lah tadi dari rombongan Ciamis, Jawa Barat, ada yang Jawa Timur. Kalau dilihat dari luar museum tadi Pak, kan ada atraksi berupa bebek air atau skuter atau sepeda. Nah itu tuh masih dipegang oleh pengelola Monjali atau itu punya? Itu ada yang di pihak ketiga, ada yang nyewa tempat untuk permainan itu, kemudian bagi hasil ada yang dikelola oleh koperasi di BPI itu, di kolam-kolam itu. Ya. Kalau dari Bapak sendiri sebagai salah satu pihak pengelola, harapan Bapak ke depannya untuk Museum Monumen Jogja Kembali itu apa Pak? Harapannya ya ini museum ini sangat penting menyimpan sejarah bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Harapan saya generasi muda supaya berkunjung ke sini untuk menjiwai tentang jiwa-jiwa para dulu dalam mempertahankan kemerdekaan. Dimana dulu kalau generasi muda termasuk Mbak Mas sekalian tahu sejarahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan itu pengorbanannya jiwa dan raga, dan buktinya di Monjali ini ada daftar pahlawan sejumlah 422 itu yang tercatat. Tentu yang tidak tercatat banyak sekali. Kemudian ada bukti-bukti koleksi yang ada di Monjali ini, bukti dulu yang dipakai oleh para pejuang, termasuk ada bukti di Museum 3 itu topi baja yang dibeli oleh Supanoto, itu pelajar SMA sudah menjadi tentara pelajar dan gugur karena bertempur dengan Belanda yang mempertahankan kemerdekaan. Jadi harapan saya ya generasi muda ini supaya datang ke museum untuk mencari sejarah, karena ada sebuah teori untuk menghancurkan sebuah negara itu hapuskan sejarahnya, hapuskan bukti-bukti sejarah itu, putuskan dengan tali leluhurnya. Sudah kalau itu sudah terlaksana, negara itu pasti akan hancur. Maka dari itu datanglah ke museum supaya mengetahui sejarah, mengetahui bukti-bukti sejarah, juga menyambung dengan tali leluhurnya. Itu harapan saya seperti itu. Saya ingin bertanya nih Pak, menurut Bapak antusiasme dari anak muda di khususnya kota Yogyakarta itu gimana sih Pak untuk mengunjungi museum itu? Kalau di Monjali khususnya, ya, itu saya katakan masih kurang. Pengunjung Monjali itu 75% malah datangnya dari luar. Padahal ini kan sejarah menceritakan tentang ibu kota pernah di Yogyakarta. Iya. Ya, itu. Jadi yang tahu malah dari luar DIY ya. Untuk pelajar Jogja itu malah kurang, mungkin 25%-nya. Ya karena kalau wisata terus hanya dekat pakai bis itu kurang heru, ya kurang seneng ya kan. Di dalam bis biasanya kalau wisata ya jalannya jauh lah itu. Dan untuk gagah-gagahan, untuk pamer-pamer kan saya pernah di sini, Pak, pernah di sini, itu maunya seperti itu. Tapi kalau di Monjali ini kan ada edukasinya tentang sejarah, tentang nilai-nilai juang 45 dan banyak hal yang ada di sini. Lalu gimana sih Pak untuk pihak pengelola melakukan promosi agar menarik minat para anak muda itu untuk mengunjungi Museum Monjali? Ya, kita melakukan promosi-promosi termasuk di medsos kita selalu aktif, di mana kunjungan kita upload, kemudian kita juga mengupload koleksi-koleksi yang ada. Koleksi ini kita upload di medsos kita, berhubungan dengan hari-hari tertentu. Umpamanya nanti di tanggal 19 Desember itu kan agresi Belanda kedua, Belanda menduduki Yogyakarta, itu nanti koleksi yang ada hubungannya dengan itu kita upload di medsos dan ya ikut pameran dan lain-lain. Kalau boleh tahu media sosial yang aktif untuk saat ini tuh ada apa aja ya Pak? Ya FB, IG, ya YouTube ya. gitu ada nggak? Ya, YouTube ada, tapi belum begitu maksimal. Malah dari masyarakat untuk pengunjung itu yang buat TikTok dan di diviralkan, kemudian di mention kan di Monjali.
banyak sekali, nanti bisa dilihat ribuan yang di TikTok dari masyarakat sendiri atau YouTube dari yang buat masyarakat sendiri. Cuma kalau YouTube atau FB itu kalau informasi ya harus ke punya kita ya nanti takut saya salah informasi, tapi kan itu di luar kapasitas kita untuk membenarkan karena buatan mereka sendiri. Kalau tadi Bapak sebutkan itu ada pameran, kira-kira pamerannya dilakukan rutin setiap tahun atau bagaimana ya Pak? Pamerannya kita kerjasama dengan pihak lain. Ya, kebetulan kan saya ini juga saya ketua Forum Komunikasi Sleman, Forum Museum. Itu setiap tahun juga mengadakan pameran, itu kita ikut. Di luar kegiatan yang tadi tuh ada nggak sih Pak yang emang dilakukan di hari-hari penting gitu yang dibikin sama Monjali gitu? Yang apa? Yang kegiatan mungkin kayak pameran atau apa gitu? Kalau pameran kita belum pernah mengadakan pameran sendiri, ya karena kalau kita itu mengadakan pameran di museumnya itu kalau saya kurang pas. Ya kalau saya umpamanya pameran ya harus keluar. Karena kenapa harus pamerannya di sini? Lihat aja langsung ke museum. Gitu. Jadi kalau pameran kita selalu bersama dengan museum-museum yang lain atau tempat wisata atau destinasi wisata yang lain. Gitu. Pak, waktu tadi kami awal datang itu di pintu masuk kan ada pesawat baling-baling ya Pak. Yang cukup besar itu tuh replika atau asli ya Pak? Replika. Kita ada 2 pesawat replika pesawat Kute dan pesawat Surai. Ya. Itu replika. Ingin tanya lagi nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak regulasi untuk pengunjung supaya kan kita tahu museum itu koleksinya itu ya bisa dibilang gampang untuk kayak gampang untuk rusak gitu ya Pak, kalau misalkan dipegang atau diapain gitu sama pengunjung. Kira-kira ada nggak sih Pak peraturan untuk pengunjung supaya tidak memegang atau menyentuh koleksi-koleksi yang ada gitu Pak? Ada, seperti di Dokar yang untuk mengangkut bulog di Kutoarjo itu kita juga tulisi dilarang naik gitu. Seperti itu. Kemudian larangan itu juga berupa pagar dan yang kalau koleksi yang mudah rusak seperti baju itu kan kita masukkan dalam vitrin. Jadi bentuk-bentuk larangan itu ada, kita tulisan-tulisan ada. Kemudian tadi kan seperti yang kita lihat tadi yang rata-rata datang tuh mungkin masih pelajar SD atau anak yang muda gitu. Terus untuk koleksi yang hanya diberi pembatas gitu kan pasti mungkin ada pikiran mereka yang iseng untuk datang ke menyentuh atau melakukan satu di situ gitu. Kalau dari pihak sini mungkin apakah ada sanksi terkait jika mereka melakukan hal-hal seperti itu Pak? Tidak ada ya, tidak. Kita tidak melakukan sanksi. Hanya koleksi-koleksi kita yang sering disentuh oleh pengunjung dan memang kita memperbolehkan seperti alat senjata berat itu kan kita berada di luar dan untuk foto-foto pengunjung itu kita perbolehkan, tapi selalu kita cek ulang karena menyentuh itu kan tangan itu kan mengandung asam ya. Nah itu biasanya akan cepat membuat cat itu terkelupas. Nah kalau sudah terkelupas nanti besi itu akan kelihatan dan kalau dibiarkan akan korosi. Nah itu kita cat ulang. Tapi kita tidak menjadwalkan berapa tahun mengecat, itu tidak. Ya kita lihat kalau memang sudah butuh dicat, dicat. Kemudian untuk terkait penjagaannya gitu, apakah mungkin diperketat atau ada dirubah gitu untuk mengantisipasi terjadi kembali? Tidak. Selama ini aman-aman saja. Yang jelas tadi kalau koleksi yang harus diamankan ya kita dalam vitrin. Tapi
Kalau yang diperkirakan tidak bahaya terhadap koleksi dan pengunjung ya kita terbuka. Sudah kita perhitungkan semuanya. Kalau Museum Monumen Jogja Kembali ini ada ini nggak sih Pak, reservasi secara online seperti itu Pak? Oh ada. Ada. Sesudah adanya WA dan ini juga kebanyakan secara online reservasi pengunjung. Jadi bisa mungkin para pengunjung atau wisatawan yang dari luar Jogja sebelum datang ke Jogja ini bisa reservasi secara online terlebih dahulu ya Pak? Iya, lewat WA seperti yang brosur kita sebar, kemudian lewat website kita itu banyak yang tanya di situ di medsosnya situ. Itu Mungkin cukup sekian sesi wawancara kami pagi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Museum Monumen Jogja Kembali ini juga ada target pengunjung setiap tahunnya dan memiliki rata-rata mungkin pelajar ya untuk mengedukasi mengenai Monumen Jogja Kembali ini. Dan juga dapat kita simpulkan kalau misalkan Museum Monjali ini belum ada overkapasitas ya Pak dari dibukanya pada tahun 1989 itu. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya wawancara kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Nanang sudah memberikan kesempatan dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yes, mudah-mudahan sukses semuanya.
Monumen Jogja Kembali ini dibangun karena menyimpan sejarah yang sangat penting ya. Ya, waktu itu peringatan Jogja Kembali itu diperingati di kota Yogyakarta, ya, diperingati setiap tahun, ya. Kemudian untuk mengenang ini supaya tidak hilang oleh Bapak Kolonel Soeharto waktu itu sebagai wali kota Yogyakarta menggagas berdirinya Museum Jogja Kembali supaya peristiwa Jogja Kembali itu akan dikenang selama-lamanya. Memang ini dibangun letaknya dulu yang menentukan itu beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kenapa dipilih di sini? Karena tempat ini dulu adalah titik terakhir mundur Belanda dari Yogyakarta ke Magelang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tempat ini, lokasi ini sangat strategis di pinggir ring road utara, dan dulu tempat pariwisata yang paling terkenal itu hanya Prambanan dan Borobudur, lah kita di tengah-tengah. Kemudian yang paling penting lagi karena ini di titik garis imajiner, ya, di garis imajiner tentunya masyarakat Yogyakarta sudah tahu ya, garis yang mendatangkan rezeki, maka dipilihnya tempat ini dibangun Museum Monumen Jogja Kembali yang tingkatnya nasional, ya. Dulu pembangunan Monjali ini, panitia itu tidak serta-merta mendapatkan bentuk seperti gunung atau tumpengan ini, tapi diadakan suatu sayembara, dan sayembaranya pengikutnya banyak sekali, Mas. Tercatat ada 140-an peserta seluruh Indonesia, ya. Tapi ini diambil pemenangnya, ya, pemenangnya diambil dari juara 1 sampai 3. Itu kebetulan juara 1 itu Bapak Dr. Andes Sunaria dari ITB Bandung, ya. Itu karena bentuknya itu sangat unik dan menarik, ya, gampang dikenal oleh orang. Bentuknya seperti tumpeng, ya, atau gunungan. Itu sebetulnya juga mengandung filosofi, mengandung lambang-lambang. Ya, saya sampaikan ya, bahwa seperti gunung itu bentuk yang melambangkan kekuatan. Ya, gunung itu kan sangat kuat sekali. Ya. Kemudian yang kedua, melambangkan kesucian. Karena kalau orang Jogja khususnya dan Jawa pada umumnya, kalau ada suatu acara sakral, itu biasanya kan memakai tumpengan dari nasi putih yang bentuknya seperti gunung. Itu adalah lambang kesucian. Jadi Monjali ini melambangkan suatu kesucian, merelakan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, sebagai lambang periode waktu. Kita tahu kalau dalam pewayangan itu ada gunungan, mau alih cerita itu pakai gunungan. Nah, ini Monjali seperti gunungan, itu melambangkan periode waktu zaman penjajahan ke kemerdekaan. Bahwa dulu kita dijajah, kemudian kita sudah merdeka, kita tinggal mengisi kemerdekaan ini. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah sangat penting sekali. Tuhan Yang Maha Esa di dalam Alkitab 2/3 semua isinya adalah sejarah. Nah, ini sejarah sangat penting. Terakhir ada 3 teori untuk menghancurkan suatu negara. 1, kaburkanlah sejarahnya. 2, hilangkanlah sejarahnya. 3, putuskan tali hubungan dengan leluhurnya. Nah, ini sejarah masuk di situ sangat penting sekali. Maka dari itu kita harus mempertahankan sejarah itu. Museum Jogja Kembali ini menyimpan sejarah perjuangan kita sudah merdeka di tahun 45 sampai 49. Kita sudah merdeka, kemerdekaan tidak diakui oleh Belanda. Nah, ini dalam rangka mempertahankan. Artinya apa? Artinya relevan. Sampai sekarang kita harus mempertahankan. Dan cara-cara kita menarik untuk generasi sekarang, ya kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh generasi kita. Umpamanya senangnya selfie, ya kita membuat tempat-tempat untuk selfie yang hubungannya dengan kepahlawanan. Seperti di belakang saya ini, ya ini tempat-tempat selfie yang bisa untuk selfie para pengunjung, gratis ya. Ya, kemudian ya kita melalui medsos, kita promosi melalui medsos, di FB atau IG dengan belajar sejarah dari rumah. Kita setiap hari Selasa dan Sabtu mengupload koleksi yang ada di Monjali ini, dan bisa dibaca oleh anak-anak milenial sejarah tentang mempertahankan kemerdekaan di hari Selasa dan Sabtu.
Kemudian juga kita selalu memperingati atau mengadakan event setiap ada peringatan-peringatan yang hubungannya dengan nasionalisme. Umpamanya seperti 10 November, 1 Maret, itu kita selalu mengadakan suatu acara. Pesan saya untuk generasi milenial, mari kita tetap selalu belajar sejarah. Ya, belajar sejarah untuk membangkitkan jiwa patriotisme kita. Sejarah sangat penting, datanglah ke museum untuk mengetahui tentang sejarah apapun, khususnya tentang sejarah perjuangan bangsa Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan, yaitu di Museum Monumen Jogja Kembali. Ya, terima kasih.